Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat kebun bibit sekalian, saat ini saya berada di base camp, berada di kebun bibit Jati Tengah yang beralamatkan di Jalan Mawar, Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro. Spesialis pada pagi hari ini, kami dari kebun bibit Jati Tengah akan berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana cara mengembangkan jamur Trichoderma harzanium, biasanya disebut Trichoderma sp. Seperti apa toh, dan bagaimana peran Trichoderma sp ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sahabat-sahabat kebun bibit Jati Tengah sekalian, untuk mengembang biakkan, memperbanyak Trichoderma harzanium ini kita pakai cara yang paling sederhana, yakni menggunakan media mesh pupuk kimia. Dalam hal ini saya menggunakan NPK DGW karena sudah beberapa kali mencoba merek lain. Kemarin sempat pakai Mutiara, juga pakai Ponska, tapi ketika setelah dicampur dengan Trichoderma, selang beberapa hari itu jamurnya mati. Tapi kalau pakai NPK DGW ini, pas saya pakai, saya upload di situ tetap aktif jamurnya dan bisa dipakai, diaplikasikan di tanaman. Nah, peran Trichoderma ini sendiri kalau saya rasa ini semacam penjaga bagi tanaman, menjaga akar tanaman. Kalau dicampur dengan mesh, ya kalau dicampur dengan mesh nggak bisa dispraykan ke daun, karena ini pakai media dasarnya menggunakan pupuk kimia atau pupuk sintetik, makanya ini khusus untuk akar. Dia perannya sebagai penjaga tanaman sehingga tanaman akan lebih sehat, lebih kuat dalam menyerap makanan, dan tentu saja pertumbuhannya lebih cepat karena dia penyakit yang ada dalam tanah itu diekspansi. Kalau misalkan kita bilang Trichoderma itu jamur yang makan jamur lain atau kanibal, itu sifatnya mirip seperti itu, ekspansif. Jadi dia mendominasi jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang merugikan tanaman, sehingga didominasi oleh Trichoderma ini. Sangat keren sekali, sangat keren sekali. Makanya saya suka pakai Trichoderma untuk tanaman di sawah, untuk bibit tanaman lebih besar, lebih cepat besar dan lebih kokoh kalau saya lihat batangnya. Yang kedua, tentu saja saya pakai ini Trichoderma harzanium. Ini produk dari PPAH, Pusat Pelayanan Agen Hayati Kabupaten Blitar. Ini tidak diperjualbelikan secara bebas, sahabat sekalian ya. Saya bisa ambil kemarin di salah satu nantritan di Pak Maroet kemarin. Ini kalau merek dagang yang lain kemarin saya sempat beli, punya Cap Semanggi, itu satu botol 1 liter harganya 60.000, sekarang 65.000 itu tahun lalu. Kalau Trichoderma harzanium yang bikinan PPAH ini cuman 30.000 kemarin saya dapat dari sana. Bikin sendiri bisa, di sholat
secara online atau dari PPAH juga bisa. Nanti bikin sendiri melalui media kentang, tapi kalau nggak mau ribet bisa ambil langsung lah ke PPAH. Dan juga saya menggunakan media apa ini coba, gula pasir ya. Gula pasir ini nanti berperan untuk mengaktifkan ya trichoderma yang dorman dalam botol ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, trichoderma itu kalau dikemas dalam botol ini biasanya didormankan dengan cara dimasukkan ke dalam freezer. Akhirnya dorman. Nah, untuk membangunkannya kita bisa menggunakan gula pasir. Dan juga media ember. Ember ini bekas cat berapa ini? 20-an liter, 15 literan lah, 15 liter. Dan juga saya pakai aerator. Ini selang aerator, di sana aerator yang menghasilkan udara dari yang biasanya dipakai di akuarium ya sahabat-sahabat sekalian, yang bunyinya bluk-bluk. Jadi dari ujung selang ini bisa menghasilkan oksigen. Sebenarnya tidak pakai aerator ini nggak masalah, langsung diaduk pakai tangan, setelah itu dibiarkan gitu saja nggak masalah. Tapi kalau lebih optimalnya agar apa itu mesh atau trichodermanya selalu tercampur ketika menggunakan, tinggal ambil saja, nggak perlu ngaduk, nggak perlu stir, nggak perlu mengaduk. Itu saya pakai aerator yang biasa dipakai akuarium. Selain itu nanti pertumbuhannya bisa lebih cepat, 1 hari sudah bisa digunakan, sudah baunya kayak tape. Kalau cuma diaduk saja itu sampai 3 hari baru baunya kayak tape. Yang pertama yang kita akan, yang selanjutnya medianya air dari sumur. Ini kebetulan saya di kebun bibit itu tersedia semuanya, ada pompa air, ada aerator, langsung tersedia di kebun bibit. Jadi kalau mau kocor mengairi bibit lombok itu sekali sur itu langsung bisa. Yang pertama kita isi air dulu ya. Air langsung dari sumur. Ini untuk ember ini kita nggak ada takaran khusus. Misalkan kebanyakan dikit nggak masalah, misalkan kurang dikit nggak masalah. Nanti cukup pula, dan kebanyakan teman jadi teman. Petani Lombok di sini kok fanatik ngambil bibit dari kebun bibit Jati Tengah. Salah satu rahasianya adalah di media tanamnya itu kita kasih Trichoderma harsanio, sehingga bibit tidak mudah layu, dan juga cukup berat. Selanjutnya kita masukkan NPK DGW. Cepat, langsung saja pakai. Ini kita masukkan 2 kilo NPK DGW. Kenapa kok saya suka pakai NPK DGW? Karena NPK DGW ini kandungannya cukup lengkap dengan harga yang lumayan terjangkau lah. Saya juga pernah coba pakai itu NPK Pak Tani ya, KNO3. Saya bandingkan lebih kompleks NPK DGW, hasilnya juga lebih cepat gemuk kalau pakai NPK DGW. Kemarin ada yang menyarankan pakai NPK Grower, tapi
Kalau saya pakai ini aja sudah nyaman, apa ini ganti? Lawas NPK DGW ngasih endor ke saya. Untuk kandungannya ini NPK DGW lumayan bagus teman-teman. Ini ada nitrogennya 15%, fosfat, P2O5 nya 15%, K2O nya, magnesium oksigennya, CaO nya segitu, dan juga boron. Boron ini sangat penting. Ada zinc, ini juga sangat penting bagi tanaman menurut saya. Walaupun kebutuhannya sangat sedikit, tapi boron dan zinc itu harus ada. Kalau enggak, biasanya kalau di tanaman pari ring ya, ring. Kalau di tanaman bibit cabai biasanya rontok daunnya total itu. Kalau di cabai yang sudah masa generatif biasanya bunganya rontok. Itu bisa jadi itu karena kekurangan boron. Dan juga yang paling penting ini gula merah, gulane mak enek pawon jiko lebok. Biasanya lali ditinggal di sini, terus boek kita masukkan gula putih ya sahabatnya, gula tebu, gula putih apa gula tebu. Ini kalau misalkan ditakar kira-kira dosisnya kita butuh sekitar 7 sendok, 10 ya rapopo, 5 ya rapopo, itu ideal. Karena saya sudah terbiasa, sok gitu aja, wis apal. Ada orang pilih-pilih biar dibeli karena masih bikin video. Aneman. Nah, yang terakhir ini saya pakai Trichoderma Harsani. Kemarin kalau resep dari penjualnya ini langsung aplikasinya 1 liter ini diambil berapa ini? 300 ml dicampurkan dengan air putih untuk kocor atau untuk semprot. Kalau gitu ya boros. Akhirnya saya punya inisiatif kemarin coba-coba mau praktek. Kita Habernet kita perbanyak lagi dengan media apa? Dengan media mesin tadi. Ini yang tadinya 300 mili langsung dicampurkan dan kali main surat kabut tadi kan main nih yang tadinya 300 mili ini itu langsung dicampurkan, ini 300 mili langsung diubah jadi 15 liter. Terasa nggak ya? 15 liter. Trichoderma Harsani. Ya wes. Setelah itu yang terakhir aerator kita hidupkan, kita baru tarik guys bro. Kamu dengarkan suaranya aerator yang kita hidupkan ya, ini jadinya berputar-putar guys. Lihat itu nanti kita aduk dengan kayu, terus kita biarkan aeratornya semuanya itu nanti suspensinya bisa menjadi lebih kental sahabat-sahabat sekalian, jadi lebih kental. Terus ada bau-baunya seperti tape, ada bau khusus seperti tape. Kalau sudah seperti itu sekitar 1 hari atau 2 hari berarti menandakan kalau
perbanyakan Trichoderma Harzanium ini berhasil. Tapi ini saya jamin kalau misalkan pakai resep kayak gitu, pokoknya manut kayak gitu itu 90% hasil perbanyakan Trichoderma Harzanium untuk pupuk terong, untuk pupuk cabai, biar lebih lebat, biar lebih aman, nggak gampang layu. Ini terutama di musim penghujan ya, di musim penghujan itu penggunaan Trichoderma Harzanium untuk perawatan akar itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena keasaman tanah, terus banyaknya debit air hujan itu juga bisa menimbulkan tanaman layu dan mati. Biasanya jamur patogen seperti Fusarium itu yang paling ditakuti oleh petani, itu juga bisa diatasi dengan Trichoderma Harzanium. Kalau kita beli segini, kita bisa perbanyak segini nih. Kalau satu botol 1 liter ini kita bisa pakai 3 kali perbanyakan ini. Nah, dosisnya seberapa? Dosisnya nanti ketika penggunaan ini hasil perbanyakan ini nanti kita ambil segini, itu sekitar 300 ml ya. 300 ml ini nanti kita campur dengan air 10 liter atau 1 gembor ya, gembor shower untuk kocor tanaman pertanian itu cukup kita kasih segini, sekitar 350 ml. Nanti terus kita kocorkan ke tanaman kita. Hasilnya insya Allah, sahabat-sahabat sekalian mau coba di rumah, monggo silakan eksperimen perbanyakan Trichoderma yang paling mudah dan murah. Nggak perlu sari kentang, tidak perlu disterilisasi dengan suhu sekian, enggak, cukup pakai air sumur, gula, NPK DGW, jos jadi Trichoderma Harzanium sebanyak 15 liter, gratis, hampir gratis ya. Nah, demikian perjumpaan kita di pagi hari ini di base camp kita di Kebun Bibit Jati Tengah. Jangan lupa untuk teman-teman yang pengen melihat konten kita selanjutnya apa, silahkan usul. Yang penting tentang pertanian, nanti kita bisa berkunjung, bisa bikinin konten sesuai permintaan panjenengan semua. Yang penting nggak sing angel-angel gitu aja. Dan jangan lupa lagi Kang Roket jualan nek pare sing subscribe oke rezekine. Jangan lupa subscribe, share, like, komen ya. Apapun karepe jenengan, sing paling penting subscribe ya, untuk membangun channel kita biar lebih semangat lagi, biar lebih menarik lagi. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.